sebenarnya kalau kita mau langsung ngomong ke tumor paru, kita ngomongin paru dulu ya. Paru tuh organ utama untuk terjadinya proses pertukaran gas. Jadi gas yang bagus oksigen itu masuk ke darah, gas yang ibaratnya racunnya CO2-nya itu harus keluar dari darah. Nah, jadi pertukaran respirasi itu sampai ke seluruh sel tubuh. Nah, organ utamanya si paru ini untuk melakukan pertukaran gas. Jadi kalau ada sesuatu yang tumbuh di saluran nafas dan paru, otomatis proses pertukaran itu jadinya tidak bagus dong. Nah, otomatis yang seharusnya tadinya dia bertukar gasnya, ada yang tumbuh, jadinya pasiennya jadi mengalami sesak, lemas, dan lain-lain sebagainya. Jadi, nah tumor atau kanker itu yang menempati yang seharusnya tidak ditempati itu kalau misalnya dia tumor, biasanya dia nggak banyak berkembang selnya. Tapi kalau dia kanker, dia itu berkembang di luar kontrol. Di luar kontrol, bisa sampai keluar dari paru, menuju ke pembuluh paru, sampai akhirnya ke organ-organ di sekitarnya. Ke hati, ke tulang. Terus, tapi kalau bisa juga sampai dia ke pembuluh darah. Akhirnya bisa menyebar ke otak, dan kelenjar getah bening dan lain-lainnya. Tapi kalau dia jinak, dia memang ada benjolan, tapi berkembangnya nggak cepat dan selnya juga nggak terlalu besar. Gitu. Jadi penyebab itu lebih ke faktor risiko sebenarnya. Nah, faktor risiko itu ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Nah, contoh yang bisa diubah apa? Nomor 1 sebenarnya asap rokok. Asap rokok itu nomor 1 faktor risiko penyebab utama terjadinya kanker paru. Nah, jika kita ngomong asap rokok, bukan cuman yang merokok saja yang gampang terkena. Jadi pada data penelitian ternyata second hand smoker atau perokok pasif itu dibandingkan dengan yang tidak merokok 26% lebih tinggi terkena kasus kanker paru. Jadi perokok dan sekeliling lingkungan yang terkena dampak dari asap rokok. Kedua, asap dari industri. Nah, jadi makanya kan memang kan dari pemerintah juga kan rumah itu kan memang sudah dibuat jauh kan ya dari kawasan industri perumahan. Terus ketiga juga selain asap, ternyata radon dan asbes juga dapat menyebabkan terjadinya kanker paru. Radon itu dari mana? Dari tanah. Jadi saya punya pasien laki-laki. Beliau sama sekali tidak merokok. Dari keluarga juga tidak ada keturunan dari merokok. Ternyata dia punya rumah itu kebetulan pakai tanah, tidak dicor tapi tidak pakai keramik. Nah, tempat tidurnya persis dekat situ, jadi dia hirup terus. Jadi peristiwa yang kronis ya. Jadi ya dia terkena kanker paru. Nah, yang tidak bisa diubah contohnya gimana? Nah, keturunan. Nah, jadi kalau mereka ada keturunan kanker atau kanker paru, resikonya juga lebih tinggi untuk terkena itu. Nah, sebenarnya dari program kementerian juga kita ada program berhenti merokok. Jadi buat mereka yang susah untuk berhenti merokok, ayo boleh ke fasilitas kesehatan. Ada program, ada 2 cara. Jadi cara nanti kita ada konseling dan obat-obatan. Ya, jadi buat mereka yang susah sekali karena memang kan mengandung nikotin di situ ya, jadi candunya agak tinggi. Nah, jadi sebenarnya buat mereka yang susah ada program dari Kementerian Kesehatan untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Konseling dan obat-obatan tadi. Ya, jadi tinggal silahkan ke vaskesnya. Gratis nggak dong? Gratis. Kanal informasi dan inspirasi Rusa